Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Priastuti. Saya di SMK Ahmad Yani Sukorame ini mengajar di bidang matematika. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tata tertib sekolah serta tata krama di sekolah. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan sejumlah peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Dalam buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila oleh Niputu Chandra Prastya Dewi, MPD, tata tertib sekolah disusun agar pola tingkah laku sumber daya manusia yang ada di dalamnya sesuai dengan visi dan misi sekolah, serta menjunjung nilai yang relevan dengan norma-norma dunia pendidikan. Selain itu, tata tertib akan memunculkan sikap disiplin, tertib, adil, dan kondusif bagi seluruh warga di sekolah. Tata tertib sekolah tidak hanya ditunjukkan kepada murid saja, melainkan berlaku untuk semua pihak yang memiliki peran di sekolah. Karena itu, tata tertib sekolah dapat terbagi berbagai macam sesuai pihak yang ditujukan. Berikut berbagai macam tata tertib sekolah yang harus ditaati mengutip buku Budaya Tertib Siswa di Sekolah oleh Wisnu Aditya Kurniawan. Tata tertib umum keseluruhan personel lembaga pendidikan meliputi saling menghormati dan bersifat sopan terhadap sesama, menghormati hak sesama warga di sekolah, mematuhi semua peraturan sekolah. Tata tertib untuk siswa. Secara umum, membawa peralatan sekolah yang diperlukan, menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam bagian ini, tata tertib mencakup aktivitas belajar mulai dari persiapan, kegiatan inti hingga penutup. Contohnya, tidak makan saat proses belajar mengajar, tidak menggunakan alat ponsel tanpa ada arahan dari guru, dan mengerjakan segala tugas yang diberikan. Mengutip buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila, adapun tata tertib tertulis yang perlu diperhatikan oleh pelajar diantaranya sebagai berikut. Pertama, hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Bel pelajaran dibunyikan pukul 7. Memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap. Rambut siswa laki-laki tidak boleh panjang. Setiap hari Senin, siswa-siswi wajib mengikuti upacara bendera, melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab, wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah, tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Semua wajib menjaga ketertiban dan ketenangan di kelas. Siswa dilarang memakai perhiasan dan membawa barang berharga ke sekolah. Semua siswa harus menghormati kepala sekolah, bapak atau ibu guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah. Itu tata tertib sekolah yang harus kalian pelajari. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan mengenai tata krama di sekolah. Tata krama itu adalah sopan santun. Di sini tata krama dibagi menjadi 3, yaitu tata krama bergaul dengan guru dan teman, tata krama berpakaian dan berhias, serta tata krama belajar. Baik, akan diperjelas satu persatu yang akan saya jelaskan. Untuk tata krama bergaul, yang pertama bergaul dengan guru. Guru adalah orang dewasa, baik dewasa umur maupun pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan para guru atau staf tata usaha, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa antara lain. Pertama, berbicara sopan di hadapan guru.
Antara lain, suara tidak melebihi dari suara guru, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa maka harus minta maaf terlebih dahulu. Tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan mendekati guru dari depan atau samping. Tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk kecuali terpaksa dengan meminta izin dulu. Tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan seperti mengucapkan halo Pak, halo Bu, atau mengucapkan halo Bos, dan sebagainya. Bila dipanggil oleh guru, maka harus segera menyaut dan mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumunan di depan meja guru kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Tidak boleh mengambil di ruang guru tanpa izin guru. Tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Tidak boleh membantah dan menentang guru secara emosional. Tidak boleh meludah, membuang gas di depan guru, tidak menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat, atau lainnya. Bersalaman dengan guru bila sesama jenis kelamin dan tidak bila berbeda jenis kelamin karena dilarang agama. Bergaul dengan sesama siswa. Yang kedua ya, yang pertama adalah menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Tidak berburuk sangka terhadap teman. Mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Terus, tata krama berpakaian dan berhias. Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa. Tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan dan bagi laki-laki. Tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting. Siswa tidak bersolek, berdandan, atau memakai parfum yang berlebihan. Siswa tidak boleh memakai tato. Siswa tidak boleh menulis atau mencoret meja, pakaian, kursi, dan bangunan sekolah. Siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajarnya. Tata krama belajar. Yang pertama adalah membenahi kelas sebelum guru masuk, antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan, menulis, dan papan tulis. Hadir di kelas pada waktunya, bila terlambat maka ucapkan salam lalu menyampaikan alasan keterlambatan kepada guru. Tidak ribut atau berisik dan membuat gaduh saat jam belajar. Meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Tidak menentang pendapat guru secara emosional. Dia memperhatikan saat guru berbicara. Pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir, para peserta didik berdoa. Kemudian setelah jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali dengan guru piket. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua atau wakil kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkannya. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah, harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tertulis dari orang tua atau wali. Tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru
dalam menghormati, menaati, dan mengikuti pelajarannya. Demikian materi mengenai tata tertib sekolah serta tata krama di sekolah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.